kita pakai jubah, pada masuk stand kereta jenis-jenis Mini Cooper dan jenis-jenis kereta mewah lainnya, jangankan ditawarin, dilayan saja tidak. Kami masuk tuh kan diam aja, tak ada senyum, golam, ji, apa yang boleh kami bantu, silakan dia, tak ada sama sekali, tak ada langsung. Dalam hati mereka, kalau ditawarin pun buang-buang waktu. Ada duit juga orang yang seperti ini. Nah, tapi pada masuk kawasan stand Toyota, Suzuki, kemudian dengan Mazda, kemudian dengan Honda, oh itu kita dilayan sungguh. Itu dengan brosur-brosur di pantai-pantai diserahkan kepada kita. Yang tadi itu tidak seperti itu. Jadi harus pelan-pelan meyakinkan kandung topik. Yakinkan pakai program besar tadi itu, pakai kot, kemudian dengan apa namanya itu, dengan kasut, bukan kasut yang buatan Muntah, itu yang buatan Banjarmasin, dah kasut yang buatan di Itali, buatan di Eropa. Kemudian cari bodyguard paling tidak 2 orang, yang badan besar itu. Oh, jadi kita dengan handbag kita tuh kosong pun tak ada masalah. Isinya roti canai dengan keripik saja. Yang penting meyakinkan nih, jangan kita yang bimbit, kita jelas diam saja. Satu tangan handphone, yang kedua dengan rokok besar dari itu. Gayanya kayak bos. Ngomong jangan sembarangan itu, cepat habisin. Dia gaya seperti itu lah. Itu nanti pada masa kereta ditawarkan di lelong, jadi kita tengok ketiga-tiga. Ini kalau 3 juta pun masih murah. Yang omongan kita tuh kedengaran sama orang-orang yang nak beli benaran, yang nak beli dan memang ada duit. Jadi nanti kita mungkin belakang. Pokoknya kita naksir ketiga-tiganya. Kalau boleh kita dapat, jangan sampai kalah saingan. Kalau boleh kita bawa ketiga-tiganya. Lamborghini, Jaguar dengan Rolls Royce. Saya mau ketiga-tiganya. Jangan sampai tribut sama orang lain. Lepas itu duduknya deh. Mesti Tuan Haji tahu, Tuan Haji juga nak taruh harga 1 juta, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000. Kalau banyak yang menyaingi, kereta akan jadi mahal. Kalau tidak ada saingan, kereta akan jadi murah. 1 juta, ada yang lebih, ada yang naik, ada yang berani, udah, tuh jatuh pada yang 1 juta. Mesti setelah kita cakap dengan penampilan yang semacam itu, orang yang memang betul-betul minat dengan Lamborghini, dia tahu kalau dia disaingi nanti, dia kena bayar mungkin sampai 3 jutaan. Lebih elok dia senyapkan mulut orang yang nak menyaingi dia dalam 2, 3, 400 ribu. Bang, abang keluar saja daripada permainan ini. 1,5 juta, cek 1,5 juta RM. Keluar. Minta maaf Ci, sebenarnya saya memang sejak dari dulu dan saya sudah istikharah untuk beli kereta itu. Kalau 1,5 juta rasa-rasanya masih belum cukup. Nah, jangan tamak. Nanti ketahuan permainan kita. Ambil cek yang 1,5 juta tadi itu, dia untung, kita dapat untung 1,5 juta. Sementara dengan dia pada masa Lamborghini di lelong, yang minat cuma hanya dia seorang. Berapa? 500.000, 500, 1 juta, 1 juta, ada yang lebih. Terus dijual harga yang 3 juta hanya dalam 1 juta saja. Jadi lebih elok dia menyogok kita dengan 1,5 juta duit tadi itu, yang pada saat dia boleh mendapatkan kereta mewah hanya dengan harga 1,5 juta. Tapi hukumnya bagaimana? Kan kita tidak berbicara tentang hukum. Yang kita bicarakan tadi itu bagaimana supaya kita boleh dapat duit atas angin tanpa modal. Modalnya hanya setakat penampilan. Upah yang bawakan handbag kita bagi yang katakan 10.000, bodyguard kita bayar 10.000, modal paling dalam 3, 4, 5, 60.000. Tapi kita dapat 1,5 juta. Itu dalam bisnis dunia seperti itu. Jadi tidak seorang yang penampilan yang meyakinkan itu banyak duit, tapi kita bersadar. Jadi kalau kita nakkan sesuatu, rahasiakan. Setelah rasa-rasa berhasil, percaya, baru kita istiharkan. Itu makna ista'inu ala nawaidi bil hikmah. Elakkan dan singkirkan diri kamu daripada api neraka yang walaupun hanya dengan sebelah buah korma apa saja.
Apakah itu dengan airnya, dengan cumpadahnya, dengan rasional, dengan risolesnya. Risoles tahu risoles? Nama kue juga. Sama dengan di sini donat. Risoles itu miripnya, tapi ada waktu. Kue tadi lah cocok. Tak pernah orang bisik kita berarti cingkuduk, pisang goreng, atau juga dengan kripal, dengan donat, atau dengan air, apa saja, apapun yang kita sedekahkan mampu untuk memperisai diri kita daripada api neraka. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi kita bersabda 5 menit terakhir, dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Macam mana dengan dunia boleh menjadi surganya mereka? Jadi yang paling membimbangkan kalau pada saat dengan kehidupan orang mukmin tadi itu lebih bagus daripada kehidupan mereka. Jadi kita kira orang-orang kafir itu semuanya kaya raya. Rupa-rupanya kalau kita pergi daripada jalan Bukit Beruntung di dalam, sebelum kita menuju maktab tahfiz yang punya Jakim, apa namanya? Jalan apa tuh? Darul Quran. Sebelum kita sampai ke Darul Quran, kita melewati kawasan perumahan orang Cina. Rupa-rupanya orang Cina pun juga banyak juga orang-orang Cina miskin. Bukan semua orang Cina itu kaya raya. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud apa saja? Hadis sijnul mu'min. Jadi kalau saya dengan orang kafir tadi itu tengok kehidupan salah seorang daripada jutawan kita, keretanya, rumahnya, duitnya, simpanannya, kekayaannya, dari sudut mana dikatakan dunia ini surganya kami, nerakanya antum. Sedangkan antum kalau hidup begitu mewah, saya hidup menderita tertindas seperti ini untuk mendapatkan sesuatu meskipun ternyata begitu susah. Bagaimana dikatakan itu surganya kami? Jadi kata Sayyidina Al-Hasan atau Al-Husain Ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, sebab surga yang Allah janjikan kepada kami semewah apapun kehidupan aku di dunia, tetapi itulah sangat bencana. Sebab akhirat yang Allah janjikan dalam berapa juta kali ganda jauh lebih mewah daripada kemewahan hidup dunia kita sekarang. Sementara awak tahu seperti apapun tertindasnya, seperti apapun sengsaranya, seperti apapun miskinnya, kalau dibandingkan dengan azab api neraka yang menantikan antum, dunia ini masih surga lagi untuk kalian. Itu makna dunia ini sijnul mu'min, tak boleh dengan yang itu, tak boleh dengan yang ini. Allah pengen juga pakai celana pendek, tak boleh pakai celana pendek. Pengen juga hidup bebas, mana boleh hidup bebas seperti itu. Pengen ganti malam dengan siapa, besok dengan siapa, seperti dengan pergaulan yang serba bebas. Kadang-kadang keinginan nafsu mungkin terpancing dengan lingkungan dan masyarakat. Jadi terhalang, tersekat kita daripada segala keinginan. Berarti dunia itu laksana penjara. Orang kafir jangan apa-apa saja, ya tak kisah. Nak dia lakukan, nak terbabit, tidak terbabit, dia buat, dia tinggalkan. Tidak ada aturan dalam kehidupan mereka. Terakhir Nabi bersabda, al-haya'u khairul kulluhu. Sifat pemalu itu semuanya cantik dan elok, semuanya bagus. Sifat pemalu. Tapi pemalu itu seperti apa? Pemalu yang positif. Sifat pemalu yang positif yang menghalang kita daripada kemaksiatan dan tidak membuat kita segan untuk kita terbabit dalam kebajikan. Itu haya. Tapi kalau seandainya ayo ke masjid, harus sungguh kok. Itu masih seperti dikira itu mualdi saja, loh. Itu bukan haya, itu namanya khizlan. Al-khizlan artinya taufik bandingan dan sebaliknya al-khizlan. Haya yang bagus itu macam mana? Kalau diajak untuk buat maksiat, berbuat muka, aku malu. Kalau sampai aku tidak ada di sana, malu aku dengan baginda Rasulullah. Kalau saya merasa malu dengan makhluk, tentu aku lebih segan dan malu lagi kalau dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi aku malu kalau sampai aku tidak datang ke masjid, malu kalau sampai aku tidak sembahyang, malu kalau sampai
Aku tidak berpikir. Itu haya yang bagus. Sementara haya sopan, santun atau segan yang negatif itu seperti apa? Tasbih, sembahyang di masjid, berjemaah, seperti orang nak pergi akhirat. Akhirnya kita, apalagi kalau masih muda lagi. Jadi style anak muda bagaimana ya? Pakai takut keluar itu lah. Jadi artinya kalau cerita tentang kelab malam, kelab lanjang, mal-mal dan lain sebagainya, masalah Allah. Tapi kalau diajak ke masjid kita jangan mau lah kalau diajak ke masjid. Nanti dikira seperti wali, saya wali dikatakan orang bagus, atau tidak baik, atau jika sebaliknya. Ayo, maluan kalau sampai kan diajak sama mereka sampai diajak minum pada malam hari itu, diajak main perempuan, malu kalau sampai saya tidak ikut. Jadi dikira saya pondan, dikira saya seperti apa. Saya tak mau kalau sampai dia katakan saya pondan. Saya laki-laki sebenarnya, bukan pondan. Makanya itu dia ikut terbabit. Kenapa dia terbabit? Karena dia kata karena malu dengan teman-temannya. Itu malu yang tercela. Malu yang positif yang diriwayatkan dalam hadis. Khairun kulluhu, malu yang membuat kita terpancing keinginan kita untuk kita melaksanakan taat, dan yang membuat kita atau membuat hati kita tersekat dan menjauhkan kita daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Itu malu yang positif. Malu kalau dilihat Allah kita tidak melaksanakan kewajiban, dan malu kalau dilihat Allah kita sedang terbabit melakukan satu perkara mungkar. Ada wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lupa baca ayat kursi sebelum tidur. Selamat tahun baru Hijrah 1436. Besok kalau style lama nak senantiasa terpelihara, tapi kena pakai sompo hitam. Orang menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Selalunya itu ditulis untuk pemeliharaan dan penjagaan diri. Makanya orang-orang dahulu pedang, keris, racun, tak mampan, tak berkesan. Bukan seperti piahnya di sini. Masih macam-macam raja, jimat, tulisan-tulisan dan sebagainya. Itu pada hari Muharram atau pada hari pertama bulan Muharram, yang antara daripada tulisan yang ditulis Ar-Rahman sebanyak 50 kali, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali, untuk simpanan penjagaan diri daripada segala gangguan. Tapi jangan sampai ketahuan sama salafi, nanti saya diserang lagi. Oke, Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat untuk teman-teman. Terima kasih kepada Tuan Guru Syekh Muhammad Hadi atas kuliah yang telah disampaikan. Insyaallah pada bulan yang akan datang kita akan melakukan